Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada pemuda padang pasir yang bergelarkan Al-Amin, bertitulkan Habibullah, kekasih Allah, yakninya Nabi Yuna wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Hal Kadri Fitra sebagai dosen pengampu dari mata kuliah pengantar kewirausahaan. Sebelum saya menyampaikan presentasi tentang materi ini, perkenalkan, nama saya Rika Prima dengan NIM 20032147, jurusan Biologi, Prodi Biologi NK, Fakultas FMIPA. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi tentang materi business plan atau disebut juga dengan perencanaan usaha. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu business plan. Jadi, wirausaha dimulai dengan sebuah rencana. Rencana tersebut disertai dengan ide, inovasi, dan kreativitas seorang wirausaha. Ketika kita berencana merealisasikan atau mewujudkan ide itu di dalam sebuah tindakan atau pekerjaan, realitasnya kita dihadapkan pada dua kemungkinan. Jadi, dari itu kita dapat mengetahui apa itu business plan. Jadi, business plan itu adalah dokumen yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan bisnis. Selanjutnya yaitu tujuan membuat rencana usaha. Pasti di dalam kita membuat business plan, kita pasti mempunyai tujuan. Jadi yang pertama, sebagai panduan bagi seorang wirausaha dalam melaksanakan usahanya. Yang kedua, sebagai bahan penilaian tertulis dalam menilai keberhasilan usaha yang telah dilaksanakan selama ini. Yang ketiga, sebagai bahan mengevaluasi kelemahan pencapaian target usaha yang telah terjadi. Yang keempat, sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dalam menilai kondisi usaha. Yang kelima, sebagai dasar dalam memaksimumkan sumber daya yang telah diuraikan. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan dokumentasi kepada perusahaan sendiri tentang kondisi investasi usaha yang dimiliki. Selanjutnya, kita harus mengetahui tentang sifat atau ciri dari perencanaan bisnis. Apa aja ciri-ciri dari perencanaan bisnis tersebut? Yang pertama, perencanaan usaha fokus pada visi, misi, dan tujuan dari kegiatan usaha yang dilakukan. Yang kedua, perencanaan usaha memiliki rasionalitas dan faktual, yaitu harus masuk akal, realistis, berorientasi pada masa depan, dan didukung fakta yang ada. Yang ketiga, perencanaan usaha dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan, serta mempertimbangkan kondisi dan prediksi pada keadaan di masa yang akan datang. Yang keempat, perencanaan usaha dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tindakan usaha di masa yang akan datang, sehingga harus bersifat sebagai persiapan dan fleksibel, serta dapat digunakan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, perencanaan usaha bersifat operasional, yaitu sederhana, terperinci, dan dapat dioperasionalkan atau dilaksanakan. Selanjutnya, manfaat menyusun business plan. Yang pertama, dapat menjadi alat pengawasan dan pengendalian kegiatan sehari-hari bagi seorang wirausaha. Kedua, dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan pembiayaan dari lembaga pemberi pinjaman. Ketiga, dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan dana investasi. Keempat, dapat dijadikan sebagai alat mengatur dengan siapa harus bekerja sama. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan atau memenangkan suatu kontrak besar. Keenam, dapat dijadikan sebagai alat menarik tenaga kerja inti. Yang ketujuh, dapat dijadikan sebagai alat memotivasi dan fokus. Selanjutnya, fungsi dari rencana usaha bagi seorang wirausaha. Yang pertama, sebagai rencana aksi atau action plan. Rencana aksi adalah yaitu membantu seorang wirausaha bergerak dan mengambil tindakan bisnis. Yang selanjutnya, sebagai peta jalan atau road map. Peta jalan ini yaitu menjadi alat yang sangat berguna agar usaha tetap pada arah yang diinginkan. Yang selanjutnya sebagai alat penjualan atau sales tool. Maksudnya yaitu sebagai bantu penjualan atau sales tool.
Sehingga sebuah perencanaan usaha merupakan alat yang bisa dipergunakan untuk meyakinkan investor untuk mendapatkan investasinya di usaha tersebut. Kemudian prinsip business plan. Apa aja sih prinsip dari business plan? Nah, prinsip dari business plan yang pertama, perencanaan usaha dapat diterima semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha bersifat fleksibel dan realistis. Yang ketiga, perencanaan usaha mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Yang keempat, perencanaan usaha merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Dalam membuat business plan, pasti ada formatnya. Nah, apa aja formatnya? Yang pertama, halaman judul yang terdiri dari nama, instansi, dan lain sebagainya. Yang kedua, halaman pengesahan. Yang ketiga, kata pengantar. Yang keempat, daftar isi. Yang kelima, daftar tabel. Yang keenam, daftar gambar. Yang ketujuh, daftar lampiran. Dan yang terakhir yaitu ringkasan eksekutif. Dalam membuat ringkasan eksekutif ini juga beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu rancangan dan uraian produk, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, dan aspek keuangan. Selanjutnya, perencanaan bisnis. Pertama, perencanaan yang dalam penulisannya memperhatikan indikator sederhana, spesifik, realistik, komplit, atau lengkap. Yang kedua, perencanaan usaha yang memiliki unsur kelengkapan bisnis plan secara konkret. Maksudnya, perencanaan tersebut harus benar-benar pasti dan berdasarkan fakta yang aktual. Kemudian, sistematika penyusunan bisnis plan. Jadi dalam menyusun bisnis plan mempunyai sistematika yang harus diperhatikan. Apa aja sistematikanya? Yang pertama, menyusun ringkasan. Yang kedua, menguraikan deskripsi produk atau profil usaha. Yang ketiga, menyusun analisis pasar atau market share. Yang keempat, menyusun perencanaan produksi atau analisis produksi. Yang kelima, menyusun perencanaan keuangan atau analisis keuangan. Yang keenam, yaitu menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas. Selanjutnya, ada beberapa kategori atau bagian usaha yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu CV atau nama lainnya Common Detail Phenotype. Nah, CV adalah bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Syarat pendirian dan perizinan CV. Yang pertama, kopi akta pendirian perusahaan. Yang kedua, kopi NPWP. Yang ketiga, kopi tanda daftar perusahaan persekutuan komanditer. Yang keempat, kopi surat izin perdagangan atau disebut juga dengan siup kecil. Contoh dari CV ini yaitu CV Bahtera Baru dan CV Makmur Jaya. Kategori selanjutnya yaitu disebut juga dengan nama PT atau perseroan terbatas. PT adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Dalam pemegang saham merupakan pemilik dari PT yang mempunyai hak-hak tertentu. Yang pertama, memiliki direksip. Yang kedua, meneliti jalannya perusahaan. Yang ketiga, menyetujui tambahan saham sebelum salah dijual atau dikeluarkan. Yang keempat, menentukan manajemen. Selanjutnya, syarat pendirian dari PT. Yang pertama, kopi akta pendirian perseroan serta data akta pendirian perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman. Yang kedua, kopi keputusan pengesahan sebagai badan hukum. Yang ketiga, kopi surat izin usaha jasa konstruksi. Yang keempat, kopi sertifikat keahlian dari pemilik. Yang kelima, kopi tanda daftar perusahaan perseroan terbatas. Yang keenam, kopi surat izin usaha perdagangan besar atau SIUP besar. Yang ketujuh, kopi NPWP. Contoh dari PT yaitu PT Media Nusantara Citra dan PT Semen Indonesia. Kategori selanjutnya yaitu perusahaan perseorangan atau usaha dagang atau disebut juga dengan UD.
UD merupakan bentuk usaha yang paling sederhana karena pengusahanya hanya satu orang. Yang dimaksud dalam pengusaha di sini adalah orang yang memiliki perusahaan tersebut. Syarat dari pendirian UD ini yang pertama kartu nama pemilik penanggung jawab usaha yang asli, yang kedua kopi kartu nama pemilik atau penanggung jawab usaha tersebut. Nah, contoh dari UD ini adalah UD Wijaya dan UD Sumbertek. Kategori selanjutnya yaitu firma atau FA. Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama, yang tanggung jawabnya terbagi rata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Syarat pendirian firma, yang pertama kopi kartu nama pemilik atau penanggung jawab, yang kedua kopi akta pendirian. Contoh dari firma sendiri yaitu Terra Firma, Adidas, dan Vans. Kategori selanjutnya yang kita kenal dengan sebutan koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum. Contohnya Koperasi Indonesia. Setelah kita mengetahui beberapa kategori tersebut, selanjutnya kita harus mengetahui tentang elemen yang tergabung dalam business plan. Ada 9 elemen yang harus kita ketahui. Yang pertama, executive summary, company description, service dan products, market analysis, competitor dan benchmark, marketing plan atau strategi, organization dan manajemen, finansial, yang terakhir closing dan konteks. Nah, kita bahas lebih lanjut tentang executive summary. Executive summary yaitu pembuka sebuah business plan yang memberikan gambaran umum, singkat, dan jelas dari bisnismu. Yang kedua, company description. Company description ini bertujuan memberikan gambaran dan informasi lengkap tentang bisnis dan perusahaan. Yang ketiga, service dan produk. Nah, bagian ini merupakan bagian hati dan jiwa dari bisnis plan itu sendiri. Maksudnya yaitu service dan produk ini menjelaskan tentang produk dan jasa sebagai solusi yang kamu tawarkan pada pasar. Yang keempat, market analysis. Nah, market analysis ini adalah memberikan penjabaran dan analisa target pasar, industri, kompetisi di pasar serupa dan konsumen bisnismu. Nah, yang kelima, kompetitor dan benchmark. Ya. Ini itu menjelaskan siapa pesaing bisnismu, kenapa, dan apa langkah menghadapi mereka. Ini tempat untuk menjelaskan lebih jauh dan lebih jelas tentang bisnis plan tersebut. Yang keenam, marketing plan atau strategi. Nah, di sini itu menjelaskan segala strategi, action plan, dan rencana untuk menjual produk dan jasamu. Nah, yang di sini kita harus menjelaskan tentang 5P. Positioning, pricing, product, place, dan promotion. Yang ketujuh yaitu organization dan manajemen. Di sini menjabarkan dan memperkenalkan semua orang yang terlibat di dalam bisnis dan organisasi kamu. Yaitu harus menjelaskan kemampuan yang kamu miliki, berapa karyawan atau pekerja yang kamu miliki, atau tentang dari perusahaan itu sendiri. Yang ke-8 yaitu finansial. Finansial yaitu memberikan analisa, proyeksi income dan perputaran cash flow bisnis kamu berdasarkan data dan asumsi. Dari finansial ini mempunyai 2 fungsi utama. Yang pertama untuk investor pendana atau bank, di mana mereka ingin tahu secepat apa bisnis kamu akan berkembang dan sebesar apa akan berkembang nantinya, dan sebesar apa potensi finansial usaha kamu ke depannya. Yang kedua, sebagai panduan sendiri untuk proyeksi bisnis ke depannya. Nah, yang terakhir, dari elemen yang terakhir, closing dan konteks. Bagian finansial tadi merupakan akhir dari sebuah business plan. Lebih bagus ditutup dengan kata-kata atau kalimat konstruksi, kalimat penutupan, atau kalimat yang menarik para investor untuk membaca atau melihat business plan kamu nantinya.
Jadi closing dan konteks ini dimaksud juga dengan bagian tambahan sebagai penutupan yang membuat konklusi, tawaran atau lampiran beserta konteks detail. Jadi di sini memberikan konteks kita yang dapat kontak yang dapat kita dihubungi nantinya tentang yang secara detail. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi saya tentang materi business plan tersebut. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya miliki. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.